Halo guys, selamat pagi, siang, malam. Hari ini gue mau bahas parfum top 5 sekitar 50 ribuan ke bawah. Ini kan menjadi video pertama gue di tahun 2026. Cepat aja, yang paling pertama adalah ini Anner Bronx. Udah pernah gue bahas sebelumnya, di video sebelumnya. Ini adalah dupe dari Versace Eros. Ini nomor 5. Kenapa gue tahu nomor 5? Karena jujur udah mulai banyak banget yang pakai wangi-wangian kayak gini, pakai di refill-refillan, dan juga secara wangi masih enak banget, warna wangi vanilla, apple, dan mintnya. Cuman mungkin udah agak terganti dengan parfum-parfum lainnya yang lebih menarik lah gitu. Tapi kalau misalnya masih suka sih nggak apa-apa. Dan juga ya parfum enak mah enak aja terus-terusan kan. Cuman emang udah agak outdated. Dan juga SPL-nya nggak begitu bagus lah. 2-3 jam lah, 3 jam udah hilang wanginya. Jadi iya oke, tapi sudah bukan masanya lagi. Nah, nomor 4 ada ini Romano Grandiose. Dan yes, ini adalah dupe dari 1 Million Lucky yang sudah sangat banyak sekali dupe-dupanya, dan sudah banyak sekali juga parfumer yang mungkin menggunakan wangi seperti ini. Namun kenapa gue pilih Romano Grandiose pada akhirnya? Padahal mungkin misalnya contoh kalau misalnya brand parfum refill tuh ada kayak dari Octarine gitu juga yang ada, karena dia adalah yang wanginya paling smooth, paling enak, dan juga yang paling tidak nyegerak gitu. SPL sendiri yang paling 4 jam, jadi nggak begitu yang oke-oke banget, tapi kesmoothnya apa ya, kayak keenakannya, kesantaiannya gitu, yang sebenarnya menjadi daya tarik awalnya dari One Million Lucky itu sendiri tuh ada di sini gitu. Kalau beberapa parfum lain tuh terlalu nyegerak, jadi kayak manisnya terlalu berlebihan lah, apanya terlalu berlebihan lah. Itu bener-bener honey-nya kecium yang lebih nggak pekat banget lah, lebih lebih santai, ada wangi ozoniknya juga, ada wangi plumnya juga. Nah itu bener-bener lebih ke arah One Million Lucky yang menurut gue yang sebenarnya lah gitu, yang lebih smoothnya lah gitu. Jadi gue sangat rekomendasikan ini wangi yang kalau misalnya di antara semua di sini ini yang paling aman lah kalau misalnya mau pakai siang, malam, kapanpun gitu, selama bukan buat panas-panasan nge-gym gitu. Jadi ini yang staple-nya kalau misalnya satu parfum buat semuanya gitu, dan dibawa kemana-mana. Nomor 3 ini ada, ini dia Octarine yang Elixir One. Nah, kenapa yang Elixir One, kenapa nggak Elixir Home yang dupe-nya Jean Paul Gaultier, Lemang Le Elixir? Karena sejujurnya menurut gue pribadi itu wanginya agak nyegerak di awal yang Elixir Home. Jadi nggak terlalu enak awal-awalnya. Setelah berapa menitnya enak, cuman pas awal sempet tuh kayak terlalu kasar aja gitu, jadi gue nggak terlalu suka. Dan juga sudah banyak sekali yang ngedup elixir, lemon elixir itu. Sedangkan yang ini adalah dupe dari Elixir One, yang 1 Million Royal. Yang 1 Million Royal, 1 Million Elixir, salah. Dan dia wanginya itu adalah wangi manis, wangi cinnamon, dan juga ditemani oleh wangi apel. Tapi apelnya itu beda dengan apel dari Versace Eros kayak yang Bronx gini. Kalau dia kan kayak apel plus vanilla yang manis gitu, dia tuh apel yang asam manis, jadi ada asamnya juga gitu, kayak ada crispnya gitu loh, kayak ada karakter yang kuat dari apelnya sendiri gitu. Dan juga ini ada rose-nya juga yang agak melembutkan apelnya, dan again cinnamonnya yang membuat ini jadi manis gitu, yang vanilla yang membuat jadi manis. Ini menurut gue ini cocok untuk yang acara malam, acara ngedate. Ini lebih proper, lebih dewasa, lebih mature gitu dibanding parfum manis lainnya yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan mungkin yang di list ini yang paling mature sih. Jadi kalau paling mature di list ini dan mau mencari di bawah di skala 50 ribuan lah ya ini Octarine Elixir One. XPL-nya lumayan lah, 5-6 jaman. Kalau Elixir Home mungkin kelebihan sedikitnya itu dia ada transisi dari yang agak harsh jadi lama-lama makin manis. Kalau dia emang dari awal sampai akhir sama-sama aja sih, cuma menurut gue tetap juga enak-enak juga gitu. Yang kedua adalah Gatsby UD Bold. Ini stikernya belum dicopot,
malas cepat juga. Nah ini adalah wangi dari Giorgio Armani, Stronger With You. Ini parfum yang banyak banget disukai sama orang, Stronger With You itu, dengan banyak banget flankernya ya, kayak Stronger With You Intensely, Absolutely, Tobacco, Oud, dan macam-macamnya. Nah yang ini adalah yang ngikutin dari versi originalnya, dan wangi manis dan ada wangi konyak alkoholnya itu juga ada di sini, tapi lebih soft aja sedikit dibanding yang aslinya. Dan ini tuh sangat-sangat apa ya, masih unik karena ini nggak ada terlalu banyak yang nge-copy DNA dari Stronger With You sendiri, terutama di dunia parfum Martin ya. Kalau mungkin iya, kalau di refilan pun adalah, cuman di refilan pun nggak begitu banyak gitu yang copy. Di Tim Tang pun juga nggak terlalu banyak yang copy, paling ada lah Heroic Man itu paling, tapi tetap jarang gitu. Jadi menurut gue ini termasuk parfum yang mass pleasing dimasuki banyak orang, tapi masih belum terlalu banyak yang nge-copy. Dan dia tuh masuk ke yang muda, ke yang tua juga masuk. Jadi kalau misalnya mungkin yang ini Eros lagi yang Underbranch terlalu playful, atau yang ini terlalu soft boy gitu misalnya kan, atau misalnya tapi ini terlalu, yang ini terlalu mature gitu, pengen yang ya yang semuanya lah gitu, bisa lah gitu. Nah ini jadi paling bagus, ini paling versatile untuk cowok manapun gitu yang mau ngedate. Ini buat parfum malam tentunya manis. Sayangnya memang di antara semuanya mungkin yang paling wanginya wah gitu tuh yang ini, cuman SPL-nya kurang bagus sayangnya. Jadi harus dibawa-bawa kemana-mana, harus kayak sebelum ketemu semprot-semprot lagi, atau misalnya baru masuk mall kita lihat dulu semprot-semprot lagi gitu kalau misalnya ketemu seorang gitu. Jadi nggak terlalu bagus SPL-nya, ya 4 jam lah bisa kalau first spray. Jadi itu kenapa nomor 2. Nomor 1 yang juga sudah menjadi MVP gue tahun 2025 itu adalah Braven Extreme Tobacco. Sebuah parfum yang misleading karena Braven Extreme Tobacco nggak ada tobacco-nya, tapi wanginya itu wah sih. Dia ngikutin dari Kilian Angel Share yang lebih tepatnya mengikuti ke arah Mykonos yang Aphrodite. Jadi dia tipe yang konyaknya itu dikurangin, jadi kayak wangi alkohol itu nggak terlalu kerasa lah gitu ya, lebih ke cinnamonnya aja. Dan ini parfum manis yang enak banget gitu. Nah kenapa gue pilih ini, karena dia itu wangi manis yang spesial, yang dibanding lain-lain pun masih cukup unik. Bahkan misalnya dibanding sama yang ini pun kan udah sama-sama alkohol harusnya ya, cuman ini tuh lebih kerasa, tetap lebih prominent, lebih bold, lebih berkarakter gitu dibanding yang ini gitu. Dan juga dia SPL-nya bagus, 6 jam bisa. Sedangkan yang kayak gini ya 4 jam udah hilang gitu. Ini 6 jam oke, dengan wangi yang dengan apa ya, projectionnya juga bagus gitu. Dan belum banyak yang copy di harga sekitaran segini nih, jarang banget, yang hampir nggak ada malah yang copy ya kalau parfum Mart apalagi ya. Kalau misalnya parfum lokal ya mungkin ada lah kayak Mykonos Aphrodite gitu kan, tadi udah gue bilang ada Crusita Obsession. Cuman kalau misalnya parfum Mart yang bisa dibeli dimanapun atau beli online yang murah 50 ribuan ya ini gitu. Jadi ya udah itu aja dari gue. Terima kasih. Bye bye.